Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Afifah Yosi dari semester 5A PG PAUD STQ Parisyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya yaitu e-learning. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti e-learning itu? E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, ataupun jaringan internet. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang diakses dari internet maupun jaringan lokal. Aplikasi dan materi pembelajaran e-learning dikembangkan sesuai kebutuhan kita dan didistribusikan melalui media CD atau DVD. Selanjutnya, pembelajar dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar di tempat dimanapun dia berada. Nah, dalam penerapan e-learning, tenaga pendidik dan peserta didik memiliki perannya masing-masing loh. Tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan peserta didik memiliki peran sebagai pembelajar mandiri dan pemecah masalah. Berangkat dari latar belakang tersebut, sistem e-learning harus terus di-upgrade dan berkembang agar bisa diakses oleh banyak orang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen e-learning. Yang pertama, manajemen. Manajemen yaitu sistem dan aplikasi e-learning yang harus dipenuhi, yaitu Learning Management System. Yang kedua ada pedagogik. Aspek pedagogik dalam e-learning merupakan seni mengajar atau the art of science of teaching. Nah, aspek ini dapat dipadu-padankan secara terpadu dalam sistem e-learning. 3. Teknologi. Seperti perangkat komunikasi, perangkat multimedia, course management system, dan lain sebagainya. 4. Interface design, atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut sebagai desain antarmuka. Ini merupakan desain untuk peralatan komputer, perangkat komunikasi mobile, yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Yang kelima ada research, atau sumber daya dari seluruh perangkat keras atau sebuah virtual system yang tersambung ke dalam sebuah sistem, berupa hardware, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa pengertian berkaitan dengan e-learning. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Pembelajar dapat mengakses pembelajaran dari komputer di kantor ataupun di rumah dengan memanfaatkan koneksi jaringan lokal yang stabil, ataupun menggunakan media CD atau DVD yang telah disiapkan. Materi belajar dikelola oleh sebuah pusat penyedia materi di kampus atau universitas atau perusahaan penyediaan konten tertentu. Selanjutnya, pembelajaran dengan perangkat komputer. Pada umumnya, perangkat dilengkapi perangkat multimedia dengan CD drive dan koneksi internet yang stabil. Dengan memiliki komputer yang terkoneksi dengan internet, pembelajar dapat berpartisipasi dalam e-learning. Jumlah pembelajar bisa ikut berpartisipasi tidak dibatasi pada kapasitas kelas. Materi pelajaran dapat dikembangkan dengan kualitas yang lebih standar. Selanjutnya, pembelajaran e-learning terbagi menjadi dua, pembelajaran formal dan informal. Pembelajaran formal mencakup kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan pembelajaran informal merupakan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter, atau website pribadi, organisasi, dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan, atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan apa saja sih unsur yang harus ada dalam pembelajaran e-learning. Yang pertama, Subject Matter Expert atau SME merupakan narasumber dari pelatihan yang disampaikan. Yang kedua, ada Instructional Designer, yaitu desain dari materi SME menjadi materi e-learning dengan memasukkan unsur metode pengajaran agar materi dapat menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, ada Graphic Designer, mengubah materi teks menjadi bentuk grafis dengan gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, efektif, dan menarik untuk dipelajari ahli bidang e-learning. Yang keempat, ada Manajemen Sistem atau LMS. Kemudian yang terakhir ada Learning Management System atau LMS, berfungsi untuk mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa, antar siswa, dan siswa lainnya.
bahwa e-learning merupakan sistem pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk mengakses pembelajaran. Ternyata e-learning sangat bermanfaat ya. Dengan adanya e-learning, proses pembelajaran jadi sangat terbantu. Apalagi di saat pandemi saat ini. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.